jadikan penuh 99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Sahabat Almarkas, bagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, kalau di rubrik hari ini ada Pesona Sore, ada rubrik Ruang Inspirasi. Dan tentunya seperti biasa di Ruang Inspirasi, kita bakalan diinspirasi oleh narasumber saya yang sudah melaksanakan bisnisnya sampai bertahun-tahun. Waduh, jadi rugi sekali rasanya kalau Anda tidak menikmati perbincangan saya sore hari ini, apalagi ditemani dengan hujan dan pastel. Ya, sesuai dengan tema kita kali ini, di mana bisnis atau bicara tentang usaha nih, salah satunya berkaitan dengan usaha kuliner, dan usaha kuliner ada jajanan. Nah, jajanan yang menurut saya ini sangat dekat lah dengan lidah kita orang Makassar ya, karena ada nama Jalangkote, tapi juga satu sisi secara modern nama berbeda walaupun mungkin rasanya di lidah dan hati kita itu mirip-mirip, yaitu pastel. Dan hari ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu Airin Lukita, merupakan owner dari Jalangkote Keju Makassar. Halo, Halo Kak, bagaimana kabar hari ini? alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Selalu sehat kayaknya, insya Senang Allah. sekali bisa ada di studio ini. Terima kasih banyak untuk bisa mengizinkan saya bisa berbagi sama teman Ras FM. Kita yang terima kasih. Apalagi hari ini kita mau dapatkan banyak nih pengalaman-pengalaman sepanjang karir membuka usaha Jalangkote Keju Makassar ini. Boleh diceritakan dong, ini kenapa Ki bisa memilih Arin ini kayak sosok masih muda banget gitu ya. Ini saya lihat ya depan saya, jadi kalau Anda sahabat Almarkas pengen tahu mana nih sosok yang Arini ya, yang owner Jalangkote, Oke. yang istilahnya ini unik karena isi keju. Bahkan juga ada yang warnanya hitam. Ini saya butuh Iya, penjelasan nih, tolong siap, dijelaskan. siap. Nah, ini bagaimana ceritanya di usia muda buka usaha, dan Masya Allah tadi sempat bertanya juga udah berjalan berapa tahun. Nah, boleh diceritakan awal sejarahnya dulu nih. Iya. Jadi saya mulai bisnis kuliner itu kan tahun 2020 pas pandemi. Mhm. Jadi waktu pandemi kebetulan juga selesai karir. Saya sebelumnya profesional, cuman karena waktu itu ada beberapa pertimbangan keluarga, jadi ya sudah saya memilih untuk stay di Makassar dan pas banget momennya pandemi. Jadi ya kita harus berpikir kreatif kan saat itu kita dituntut berpikir kreatif untuk bisa bertahan hidup. Jadi ya searching-searching di Google apa ya kira-kira yang bisa dilakukan. Jadi akhirnya memutuskanlah untuk mulai jualan. Nah, kemudian kenapa kemudian memikirkan untuk fokus ke Jalangkote, karena waktu itu saya pikir Jalangkote adalah cemilan yang paling dekat untuk masyarakat Makassar. Kayaknya nggak ada deh satu orang pun di Makassar yang tidak tahu Jalangkote. Betul. Iya, dari bangun pagi Ki sampai tidur lagi pasti Kote. entah itu kita beli sendiri Mhm. atau kita dibawakan sama mama tak atau tante tak misalnya. Kayak gitu atau kita mungkin datang ke acara seminar pas buka snack box-nya, ih ada Jalangkote lagi. Nah, jadi seperti itu gitu dan kenapa kemudian nama kami jadi Jalangkote Keju Makassar? Karena waktu itu saya berpikir ini Jalangkote makanan yang otentik, enak, terkenal juga di luar Makassar tapi kok begini-begini saja gitu. Malah sekarang yang waktu itu kan cemilan-cemilan hits itu kan lebih banyak dari luar ya Kak, yang kayak cemilan-cemilan jajanan Korea, Iya. makanan-makanan luar, cemilan Mhm. Makassar apa, cemilan Jalangkote kayak gitu Kak. Nah, itu dia berarti memang karena tuntutan kehidupan. Berarti Saya waktu itu resign atau memang ada pemutusan kerja atau seperti apa sih? saya kemarin sempat di LSM Kak, kemudian Iya. proyek selesai terus sempat Oh. ditawarin lanjut untuk di daerah berbeda, cuman waktu itu bapak lagi sakit jadi ya Mhm. anak perempuan gitu satu-satunya dan ya saya juga memang fokus pengen, utamakan keluarga, jadi ya sudahlah. Mhm. Sepertinya alhamdulillah ada hikmahnya. Jadi sekarang, Mhm. ada pilihan baru untuk cemilan di Makassar selain Betul sekali. Jalangkote, Saya sudah iya. penasaran mau mengkulik dan mereview dari Jalangkote Keju Makassar ini. Iya, Tapi, karena kadang-kadang kalau kita buka usaha itu mmm, sebenarnya ada sesuatu yang dekat dengan kita, tapi kita tidak dapat, alasannya untuk, "Oh, saya pakai ini deh, bisnisnya bidang ini deh." mmm, Nah, waktu itu berarti juga terus ada kayak semangat untuk iya, menggaungkan makanan lokal kita tetap populer di, rasa dan selera anak mudanya Makassar. Nah, selain itu adakah hal lain misalnya gini, memang ya kita tujuannya adalah, untuk mendapatkan keuntungan. mmm. Seperti apa? Mana yang lebih porsinya lebih besar nih untuk mendorong kita buka usaha pada saat itu?
Waktu di awal ya, Kak, Iya. di awal membangun itu sebenarnya pertama dari kondisi ekonomi memang, tetapi kebetulan dari background pendidikan juga saya dari manajemen bisnis. Jadi dan Mhm. orang tua saya keduanya berwirausaha juga, jadi memang, semangat entrepreneurship itu sudah ada sejak saya kecil dan memang pernah berpikir untuk kayaknya bagus deh kalau saya punya brand sendiri, seperti itu dan ya paslah momennya Allah mudahkan pas pandemi, akhirnya kepikiran untuk bisnis itu. Malah waktu awal pandemi, Kak, saya bukan jualan jalan kote. Mmm. Saya jualnya pisang hijau waktu itu. Cuman saya coba riset apa yang paling populer, apa yang memungkinkan untuk lebih besar untuk bertumbuh ya saya memutuskan untuk jalan kote. Dan juga waktu itu malah terinspirasi dari serialnya Tuming Abu dulu, Kak, ada tuh yang viral. Bah, tahu yang Kakaknya tahu yang di ya YouTube tahu, itu, Kak? yang cara makan jalan kote versi negara-negara itu nggak Iya, sih? ada serialnya tuh, Kak, Oh, ada serialnya? Jalan Kote Rasa Keju. Saya nonton itu di tahun 2018. Gara-gara itu saya penasaran kan saya suka jalan kote toh, Kak. Kita semua sih suka sebenarnya. Ya itu dia, Kak. Jadi saya cari, Mhm. adakah yang jual jalan kote rasa keju? Saya penasaran Oh, bagaimana rasanya iya. itu jalan kote pakai keju. Saya carilah di brand-brand besar, saya keliling, saya tanya, saya telepon, tidak ada, ternyata cuma judul film. Nah, akhirnya saya buat itu jadi kenyataan, Kak, karena saya penasaran awalnya itu, Kak. Tolong ya Tuming Abu. Jadi endorsement gratis dengan inspirasinya Iya. dari mereka. Nah, karena, bicara tentang itu tadi saya maksud ya, bahwa ternyata memang karena tuntutan untuk kita tentu tetap harus, bekerja, berpenghasilan, ternyata dari hal-hal yang dekat ini dan bahkan saya nggak duga dari film. Serius ya? Iya, Serius ya Tuming Abu, saya belum nonton sih, cuman ada memang tuh iya. kontennya Tuming Abu. Coba kita nonton, Kak, di YouTube. Oh iya lucu kan? Lucu, Ki, Iya sih. judulnya Jalan Kote Rasa Keju. Oke oke, tapi itu seriesnya di Iya, YouTube. iya. Nah, ternyata bisa ya, menginspirasi seorang Arini untuk membuka usaha itu. Berarti, yang bisa pesan kita ambil, kita melihat segala sisi kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin tontonan kita untuk membuka usaha. Betul. Tapi kadang-kadang kan kita tidak connect nih, Mmm, ini bisa jadi usaha, atau tidak kepikiran, "Oh bisa jadi usaha atau tidak?" Gitu. Misalnya ada film yang, "Ih bagus bajunya, lagi ngetren, iya, why not saya bikin, saya punya iya. kemampuan untuk menjahit misalnya." Tapi kan nggak semua orang bisa berpikir seperti itu. Nah, seorang Ari ini kenapa bisa menangkap, peluang bisnis justru karena nonton film? Apakah memang punya jiwa-jiwa Iya, insting yang kuat? yang saya bilang Gimana? tuh, Kak, karena mama sama bapak itu Oh berwirausaha. iya, berarti dari Kebetulan situ mama ya. itu, dia juga di bisnis yang sama, di industri yang sama, kuliner juga. Cuman waktu itu mama jualannya kue kering, ya karena dulu sempat ikut bantu, ikut memasarkan, ikut berjualan, jadi kayak dan saya juga background pendidikan dari ilmu bisnis jadi kayak merasa, "Ih, saya ini sudah punya pengalaman dari orang tua, saya juga Allah sudah kasih titipkan ilmu bisnis, kenapa saya nggak coba jalan?" Seperti itu. Dan saya pikir juga teman-teman di luar sana mungkin banyak yang mau mau bikin bisnis toh, Kak, Iya, punya betul. kepikiran, cuman, kemauan untuk memulainya itu. Sebenarnya saya pikir lebih ke momentum sih, alhamdulillahnya di pandemi itu betul-betul momentum, Kak. Mhm Jadi ya karena kondisi akhirnya karena mhm. keinginan untuk bisnis itu sudah ada, Kak, Mhm. sudah lama sebenarnya. Jadi kayak bikin proposal, terus kayak kalau lihat jualannya orang atau brand-nya orang, "Ih, kayak bagus ya," maksudnya, "keren ya orang yang bisa bikin brand seperti itu." Dan saya juga, "Ah, kayaknya saya bisa deh," kayak begitu, Kak. Dan Mhm. ya alhamdulillah ketemu momennya, Kak, di pandemi itu. Jadi di saat pandemi di mana banyak perusahaan yang tutup, ada yang Karyawannya menghentikan, di-PHK alhamdulillah gitu ya? justru saya bisa tumbuh, Kak. Dan juga bisa buka lapangan pekerjaan untuk beberapa orang lah di Nah, sekitar, itu seperti menarik itu. Ya tuh. alhamdulillahnya Allah Udah izinkan. disindir pekerjaan ini atau usaha ini sudah memberikan peluang kerja bagi orang lain. Ah, berarti usaha ini Masya Allah ya berkembang. Berarti dari 2020 sampai 2024 akhir ini itu jalannya, 3, 4 tahun ya? Iya, kalau untuk memulai Jalan Kote Keju Makassar sebagai brand itu, Kak, Iya. saya mulainya di akhir 2021. Karena awalnya saya Mhm. jualan pisang hijau dulu tuh, Kak. Mhm. Saya riset-riset, jadi saya riset untuk produk saya ini ke 1 tahun. Karena memang tidak mudah karena, lidah kita orang Makassar itu sudah sangat kuat dengan jalan kote yang tidak pakai keju. Jadi kejunya pun juga saya pilih yang cocok kira-kira gitu, yang Mmm. dengan bisa ngeblend dengan, rasa sayurnya dan alhamdulillah dari sekian banyak kita coba R&D ya ketemulah formula terbaiknya sejauh ini dan ya banyak yang responnya bagus alhamdulillah, seperti itu. Alhamdulillah. Berarti memang
memanfaatkan potensi dalam diri tadi, Iya, dari keluarga yang memang punya latar belakang betul. punya pengusaha juga dan bahkan kuliner juga, dan yang kedua ilmu bisnis dari background pendidikan formalnya, Iya, dan ketiga tetap, peka terhadap lingkungan karena tadi itu dia memikirkan bagaimana rasa itu tetap disukai walaupun iya, berbeda. Itu berarti 3 hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita yang tadi disebutkan, banyak mungkin jadi pengusaha ini juga. Mau juga ini, iya, saya semoga sendiri juga dimudahkan. mau jadi pengusaha. Jadi harus banyak-banyak belajar nih dari Betul. kayak Arini bagaimana, memulai bisnisnya. Ternyata ada riset, ini menarik sekali. Ternyata seorang Arini membuka usaha yang alhamdulillah berjalan Masya Allah sampai 3 tahun ini, itu tidak main-main, ada, riset. Dan pada saat riset ini kalau kita mau buka usaha itu apa yang, perlu kita lakukan? Risetnya apa saja variabelnya? Yang paling pertama adalah, eee, market itu butuhnya apa? Mhm. Apa yang ya kalau bicara butuh kan banyak ya, sangat besar gitu. Kalau kita spesifik kuliner, kira-kira apa yang paling disukai oleh konsumen, yang paling sering dikonsumsi, itu yang paling Mhm. mudah, Kak. Jadi kita berjualan itu nggak usah mikir yang terlalu advance gitu, harus begini gitu, yang paling dekat saja ya, kayak jalang kote. Saya kalau ditanya, "Kok jalang kote?" Ya karena jalang kote yang paling laku, paling banyak Mhm. dicari orang. Iya, Pak, kalau lebaran, puasa, jangan Iya, ditanya. Ramadan, iya. Kenapa kita kalau puasa cari yang gorengan malah ya? Iya, itu dia, Kak. Jadi Kalau di Makassar, kalau orang mhm, Jawa itu berbuka dengan manis, kalau kita kita berbuka dengan gorengan. iya, Nah, itu berarti tidak harus muluk-muluk yang iya, dicari apa nih yang perlu diriset, mhm, rasanya, seleranya orang. Nah, selain iya. rasa, selera orang, apalagi nih yang bisa kita jadikan panduan? Mungkin dari segi bagaimana kita membawa produk itu ke konsumen, kayak saya bikin packaging-nya agak sedikit nyentrik Mmm. warnanya, Kak, karena memang kita nyasarnya untuk milenial sama Gen Z, kayak gitu, Kak. Nah, oh berarti salah satu Jadi daya tarik juga, "Ih, apa ini?" Nah, kayak gitu. berarti mengenali, calon Iya, customer atau, betul. target marketingnya gitu Iya, ya? iya, banyak-banyak Nah berkenalan dengan target market, Kak. nah kalau, Jalang Kote Keju Makassar sendiri ini, dia memang sudah patok bahwa ya target market saya adalah anak milenial, anak Gen Z, anak muda atau Iya. bagaimana? Iya, Kak. Eee, karena memang dari segi data, paling banyak sekarang itu kan milenial ya untuk populasi Mhm. kita, terus Gen Z dan memang sejalan dengan konsep saya yang di awal kita mau inovasi, bikin sesuatu yang berbeda. Saya pernah baca buku, Kak, jadi ada salah satu tips nih kalau kita mau mulai bisnis, kita coba bikin sesuatu yang unik gitu. Mmm, Karena kadang orang lebih mudah mengingat sesuatu yang berbeda daripada sesuatu yang lebih baik. Jadi daripada saya mengklaim diri saya bahwa saya jalangkote yang lebih enak dari jalangkote A, B, C yang sudah bertahun-tahun sejak tahun 19 berapa gitu kan. Ya saya coba iya. berbeda gitu, maksudnya main dengan tidak ada frame itu. Jadi saya datang dengan, "Saya ini jalangkote baru loh, ada rasa keju." Tapi juga saya jual jalangkote yang rasa otentik, Kak. Iya, Mhm. jadi, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Pertama kayak tidak mengklaim. Iya, Nah, jadi orang kita juga tidak kadang-kadang nggak suka orang kalau mengklaim. iya, karena kalau saya bilang saya paling enak, Iya. ada yang sudah sejak Iya, lama. sementara kadang-kadang selera itu sangat subjektif Nah, sekali. betul, Kak, Belum iya, lagi kalau lidahnya yang usia bukan lagi gen milenial, misalnya lebih di atas lagi iya, nih, ya kan yang gen kolonial misalnya. dia sudah sangat Ya, lebih senior lagi lah dari milenial. Nah, itu pasti beda seleranya. Saya dan anak saya saja berbeda banget. Kalau iya, saya masih suka yang, jajanan ada kelapanya, ada gula merah, jalan kote begini ya. iya, Anak sekarang kadang-kadang anak gen alpha yang anak saya, mmm, ya sukanya yang kalau ditanya, "Ini ada gula merahnya?" "Ada." Udah nggak mau. Jadi kalau coklat, oke. iya, iya, Ya kan, betul, jadi kayak memang perhatikan ya market kita, dan ketika bicara tentang market ini, iya, salah satu yang kita perhatikan tadi saya lihat adalah kemasannya malah ya. iya, betul. Nah, itu memang seberapa penting sih, kemasan itu membuat orang yakin untuk memilih produk kita? Karena itu yang paling pertama dilihat mungkin. Iya, dan Mhm, kita juga lihat dari mhm, budayanya orang Makassar itu kan kalau jalang kote itu nggak hanya dikonsumsi sendiri, Kak. Kadang kita, jadikan buah tangan, iya kan. Jadi
gimana sesuatu yang kita bawa ini, produk ini tidak bikin kita bikin apa ya, bikin kita nggak malu lah untuk bawa produknya. Iya iya iya. Iya, dan ya agak sedikit Dan modern. Iya iya bagus betul sih. itu. Jadi saya lihatnya ini ada lumer-lumernya, isinya jalan kote. Jadi kayak modern banget memang kalau kita lihat packaging dari, Mhm, kemasannya memang sangat modern sekali. Belum lagi memang kalau biasa kita beli jalan kote itu ingat gak sih yang, besar, iya dosnya besar, iya warnanya putih, iya, terus aduh agak ribet. Nah ini enak banget dipegangnya. betul, Itu iya juga dipikirkan memang dari awal. iya, Kak. Waduh luar biasa ya. Saya kebetulan orangnya agak cukup perfeksionis Oh kayaknya. Masya Allah, barakallah. Begitu, ya Iya, Allah alhamdulillahnya pantasan. juga, saya juga, gabung di komunitas pengusaha, jadi ada teman yang support, belajar juga dari teman-teman yang sudah sukses sebelumnya, gimana di tahap awal bikin produk dan sebagainya, dan itu saya pikirkan semua, Kak, dari konsumennya, kemudian produknya, termasuk dari packaging-nya juga, Kak. Termasuk juga harga juga saya mikirin juga, Kak, ini kira-kira harganya berapa ya? Itu dia. Saya penasaran harga, karena tapi harga biasanya harus terakhir ya. Ah, siap. Cuman kalau kita bicara tentang usaha ini harus ada rancangan anggarannya dong, Mmm, ya. iya. Nah, ini ada tips and trick nggak, kita sebagai pengusaha bagaimana mengatur keuangan supaya dia malah untung bukan malah rugi? Karena saya pernah dengar cerita hari ini, Iya ada ibu-ibu ditanyalah sama pendamping tapi dari pemerintahan. Jadi iya kayak dia diutus memang untuk mendampingi UMKM. iya. Terus ditanyalah dia, "Ini, keuntungannya berapa?" "Ya sekian, Pak." Terus ternyata setelah dihitung-hitung dia nggak untung, Iya dia malah rugi gitu loh. iya iya. Terus ditanya hitungan modalnya dari mana? Heeh, Ternyata dia ndak hitung, "Saya ke pasar, setiap ke pasar makan siang nggak?" "Makan, nah, makan bakso." iya 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 Jadi dia keluar uang konsumsi. iya, Nah, uang kendaraannya dihitung nggak untuk beli betul, belanja, iya. ininya, bahan bakunya? Tidak dihitung. Memang pantesan dia malah rugi. Dia tidak sadari dia rugi. Iya betul, Gitu. Nah, harus berarti dalam pelajaran yang bisa kita ambil dari ini, menurut Arini, kita bersikap seperti apa untuk memanajemen, heeh, bisnis kita dari sisi keuangan supaya kita untung, bukan sebaliknya? iya. Yang pertama mungkin kalau untuk perhitungan modal, Iya. yang paling penting itu dari kalau produk kuliner itu Kak, HPP-nya atau harga pokok produksi. Jadi Mhm. semua komponen-komponen yang ada dalam produk itu dihitung. Mhm. Mulai dari bahan baku seperti kayak kalau saya kan ada wortel, ada kentang, ada bihun, ada kejunya, dari packaging-nya juga dihitung, plastik-plastiknya dihitung semua. Nah, setelah itu kalau HPP-nya sudah ada, kita tentukanlah kita mau dapat profit berapa persen dari satu produk itu. Dan jangan lupa juga melihat bagaimana market kita punya harga yang lain gitu, jangan sampai kita patok harga terlalu tinggi, ada yang lebih di bawah kita, apalagi kalau kita masih baru ya, mainnya sih ya bagusnya di bawah, jangan terlalu kayak saya kan, saya mengincar marketnya menengah ke atas, Kak. Nah, kalau jalan kote menengah ke atas kan banyak tuh, ada yang harganya 9.000 ya saya ambil di bawahnya. Kalau produk saya itu range-nya di harga 5.000-an, seperti itu, Kak. Nah, itu yang pertama, memang perlu sekali kita punya apa, menghitung modal untuk satu produknya, dan juga, kita menentukan kira-kira kita mau dapat untung berapa. Dan Mmm. yang kedua itu yang tidak kalah penting, Kak, Iya. ya itu adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita, termasuk mencatat apa saja yang kita, keluarkan biaya-biaya di luar, modal satu produknya itu, seperti itu. Karena meskipun, produk kita laku, tapi kita tidak punya kemampuan untuk keuangan kita dengan baik, termasuk dengan uang keluar, nah itu juga bisa kolaps, Kak. Karena bisnis yang bertahan itu justru bisnis yang, bukan soal profitnya, Kak, berapa persen, bukan soal modalnya seberapa banyak, tapi mereka yang mampu mengelola cash flow-nya secara sehat. Cash flow itu kan uang masuk dan uang keluar. Jadi misal nih produknya banyak yang kejual, tapi uang yang keluar juga banyak ini, tidak dikontrol oleh owner-nya, beli sembarang tapi tidak diputuskan dulu, jadi asal beli, asal apa gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kelangsungan bisnis, Kak. Aduh, ini bagusnya kita berbisnis pakai ilmu ya. Ya, Dan alhamdulillah, benar. alhamdulillah mungkin itu didapat dari, pendidikan tadi ya, ilmu bisnis Iya, atau dari memang bisnis, berdasarkan pengalaman kemudian juga? juga dari komunitas juga, saya kan gabung di komunitas, Kak, dengan teman-teman yang ada di pengusaha, Mhm. saya sempat juga tanya-tanya mereka.
Dan ya itu sih pesan mereka semuanya dari bisnis yang baru bertumbuh, yang sudah bertumbuh, bahkan yang sudah besar sekali, yang kita udah kenal lah, dia cabangnya udah di mana-mana di Makassar, ya itu satu kuncinya untuk manajemen cash flow, menjaga uang kita yang keluar gitu. Mmm. Harus disiplin Kak kalau kita jadi Dan pengusaha harus bisnis. disiplin. Kan kadang-kadang orang apalagi kalau Disiplin pengusaha mengeluarkan baru uang ya. betul betul, tidak boleh tercampur antara uang bisnis Nah dengan itu uang juga pribadi. paling penting itu pisahkan rekening pribadi sama rekening bisnis. Mmm. Kalaupun memang agak susah untuk memisahkan, minimal kita punya catatan lah. Ini catatan pengeluaran untuk bisnis, ini catatan pengeluaran untuk pribadi. Jadi satu langkah awal sebelum kita memulai bisnis, pikirkan pertama ilmunya, mengambil manfaat dari banyak kehidupan kita sehari-hari, Ya, kemudian juga tadi salah satunya masuk komunitas, ternyata itu ya, juga penting sekali ya? lingkungan tuh penting, support system Mhm. kalau iya, Jadi, betul. kalau masuk komunitas gitu, jadi kita harus cari, komunitas yang sama kah? Atau yang penting komunitas bisnis, bagaimana menurut Arini? Iya, komunitas bisnis kalau misalnya kita butuh support system, Iya. ya kalau tujuannya untuk belajar boleh kebetulan saya nggak apa-apa disebut nama komunitasnya. Iya, nggak apa-apa. Saya gabung di komunitas Tangan di Atas Makassar, jadi dia komunitas wirausaha. Kak siapa sih, yang masih ini nggak sih, Kak Rifa, yang eee karena saya biasa ikut mhm. ke acara-acara itu acaranya Tangan di Atas, TDA ya? Iya betul, Heeh, TDA. tapi lama banget masih zaman Ada jomblo. Kak Iping, Brocil, Heeh. ya Nah, ada itu Kak dia. Halid, ya Kak aku, Kak Adrian dari Yota, alhamdulillah semua bisnisnya tumbuh, salah satu perantaranya wasilanya dengan gabung di komunitas, karena di komunitas itu kita belajar dari teman-teman yang sudah punya pengalaman. Jadi, komunitas ini memang khusus untuk bisnis kuliner kah atau semua jenis bisnis Semua jenis UMKM? bisnis Kak. Jadi biar yang, buah tangan gitu-gitu juga masuk ya? Oh ya, crafting, fashion, bahkan ada Mhm. properti juga Kak. Wah, Mhm, berarti luas ya. sangat luas Jadi, ya. kalau mau mengembangkan usaha tinggal tinggal, Betul. bertanya ke teman yang di bidang Iya, tersebut gitu. sebenarnya Wah, lebih luar ke biasa. support sistemnya kayak apa ya Kak, misalnya kalau kita lagi ada masalah nih, Iya. terus kita butuh teman curhat ya boleh, maksudnya enaknya karena, teman yang kita tanya itu ternyata sudah pernah mengalami, jadi kita tidak merasa, "Saya ini gagal, Mmm. saya ini salah." Kalaupun misalnya kita gagal ya kita didukung lagi, "Ayo coba lagi, nggak masalah, gagal itu bagian dari proses belajar." Nah, saya tertarik karena udah masuk kata gagal. Bahas bisnis itu kan semua merasa ya pernah ada, down-down-nya, tapi Iya. naik lagi alhamdulillah sampai settle di atas terus. Tapi juga kadang-kadang ada ujiannya lagi. Nah, bisnis Jalangkote, Keju Makassar ini yang, Arini bangun itu memang pernahkah juga mengalami titik-titik seperti itu dan bagaimana memulihkannya? Kalau dibilang iya, pernah sih Kak, sering malah. Mmm. Di tahun ketiga justru sebenarnya saya lebih banyak belajar mengenal diri saya, Kak. Jadi Mmm. perjalanan entrepreneurship itu perjalanan mengenal diri sih. Karena kan kita jadi owner dan jadi pemimpin dalam bisnis ya, jadi kapan kok apalagi kita perempuan itu sangat ke-trigger dengan mood ya, Kak. Iya, Jadi kerasa. ada di fase Kak, nggak mood kerja atau saya lagi di apa, dibohongi sama, tim, sama karyawan, akhirnya kan bikin bad mood ya, jadi susah untuk bangkitnya. Tapi ya, alhamdulillah tidak memilih untuk menyerah sih Kak, jadi ya udah bangkit lagi bangkit lagi bangkit lagi. Jadi meng-handle mood tadi kan Mhm. disebutkan perempuan Jadi tadi, saya merasakan kalau banget sih ditanya gimana itu. gagalnya apa, lebih gagal untuk manage diri sih Mmm. sebenarnya. Karena Iya. juga bisnis belum besar besar sekali, tapi alhamdulillah sudah 3 tahun ya kita berprogres lah pelan-pelan mulai di awal kita belum diterima produk kita belum diterima oleh masyarakat, oleh konsumen, Mhm. kita coba benahi 1 tahun tuh akhirnya alhamdulillah responnya udah bagus, ratingnya sudah bagus, udah ada yang repeat order. Terus kemudian kita coba benahi itu untuk, SDM-nya Kak, rekrut tim itu gimana cara-caranya, kemudian bagaimana kita menghadapi kondisi di mana ketika tim kita tidak ideal sesuai dengan yang kita mau. Nah itu ternyata ada trik-triknya Kak. Boleh dong dikasih satu aja atau 2. Boleh terserah deh berapa kalau meng-handle SDM kita gimana? Yang pertama sih perkuat di SOP Kak. Jadi, kalau untuk kami di kuliner itu memang SOP itu segalanya Kak. Jadi SOP itu kayak standar petunjuk yang harus dilakukan oleh karyawan kita untuk membuat suatu produk. Jadi harus sangat detail agar mereka juga bisa menghasilkan produk yang sama dengan kita meskipun bukan kita lagi yang mengerjakan. Jadi Mmm. memang perkuat di SOP.
kemudian di-training juga, dan yang terpenting sih harus sabar, Kak. Karena kalau UMKM itu tantangannya adalah karena keterbatasan resource, Kak, keterbatasan modal, ya kan. Jadi kita juga nggak bisa menggaji karyawan dengan standar yang ya misalnya UMR dan sebagainya gitu kan. Kita Mhm. Menggaji mereka, kalau saya standarnya pakai standar teman-teman, kira-kira kalau untuk level ini gajinya berapa ya? Ya saya pakai standar itu. Kadang kan masyarakat itu agak, "Ih kenapa sih kok ini?" gitu. Cuman ya gimana ya, maksudnya kita buka lapangan kerja saja itu kita udah berusaha loh untuk bisa support gitu. Iya. Jadi lebih ke situ kalau ini sih lebih ke situ tantangannya, Kak, bagaimana bisa dapat karyawan yang kita bisa training dan dia bisa bekerja sesuai dengan, standar yang kita minta, Jadi gitu. SOP, tapi memang sih kalau sebuah perusahaan atau bisnis itu besar, pasti yang beda antara yang bagus dengan Iya yang tidak itu biasanya SOP-nya. Satu punya SOP dan dijalankan, satu malah mungkin sama sekali tidak punya SOP ataupun kalau punya tidak dijalankan, tidak iya. didisiplinkan. Nah, tapi bicara SOP ini apakah berkaitan saja ketika membuat atau dari segi layanan manajemen seluruh servis yang diberikan kepada customer? Kalau sejauh ini karena kami masih ghost kitchen ya, Kak. Iya, Jadi kalau ghost kitchen kita belum, berinteraksi langsung dengan mmm, konsumen. ya, Jadi SOP kita lebih banyak ditekankan di proses produksi. mhm, Bagaimana bisa menghasilkan produk yang berkualitas gitu, yang sama setiap hari. Jadi oke. misalnya Kak Sukma hari ini order nih, enak, besok 3 hari ke depan atau tahun depan order lagi rasanya masih sama. Nah, Nah itu itu dia. tantangannya SOP untuk bisnis kuliner, Kak. Sama yang kedua mungkin adalah orang yang menjalankan SOP-nya. Mmm. Jadi, SDM-nya itu ya tidak harus yang pintar sekali, tapi minimal tahulah membaca instruksi, seperti itu, kayak gitu. Karena banyak juga Kak yang bahkan sudah, S1 tapi untuk membaca instruksi SOP yang standar saja susah gitu. Iya, Jadi iya. memang kita perlu harus sabar Istilahnya sih. orang sekarang SDM rendah kok dong. Jadi itu sangat susah loading lama loading-nya. Iya, Karena kita juga wajar juga kan Indonesia kan secara literasi itu rendah iya. gitu. Jadi ketika dikasih literasi yang sederhana, OP sekalipun itu Ya agak mungkin juga untuk rate kami UMKM ya hanya ya. bisa menjangkau SD seperti itu Kak, jadi ya itu tantangannya. Iya, belum karena bicara cash flow juga kan tadi. Iya betul Bicara betul. tentang kemampuan kita untuk meng-hire Mhm, orang itu kan juga tidak bisa istilahnya ini kayak ya disesuaikanlah dengan iya kemampuan. Oke, kalau gitu ini karena udah terasa kan, ini kita udah hampir di segmen-segmen terakhir. Yang terpenting ini nih, iya sahabat Almarkas, karena produknya ini sudah wah banyak banget, weh, Masya Allah. Ini ada 5 box di bawah tapi ternyata beda-beda, tidak iya sama. Nah, saya mau buka satu-satu boleh dong? Nah, yang pertama ini keju. Nah, ini dia. Jadi kelihatannya sama aja gitu iya ya. sama aja Kak, Jangan kotak tapi saya suka banget, di luarnya sama packaging-nya iya. dan saya suka sekali dengan, eee, apa namanya, ukuran jalan koteknya. Oh iya Kak, Gitu alhamdulillah. sekali, Masya Allah ya, pas sekali bagi saya gitu loh dan, Iya, ini kayaknya cocok sekali untuk anak milenial, anak Gen Z karena yang tidak mau repot. iya Sekarang snack betul. saja itu dibikin yang tidak terhambur ya kan, Iya, tidak terlalu besar dan seterusnya. Nah ini, rasa keju berarti ini manis kah? Kejunya manis atau asin atau gimana? kejunya creamy Kak. Jadi kita Mmm. pernah coba pakai keju manis tapi nggak cocok dengan jalang kote Jadi dia tetap, jalan kote asin. asin? Iya, Dan ini pakai keju apa boleh tahu? Cheddar kah atau ada keju mozzarellanya kah? iya, campuran cheddar sama mozza Kak. Jadi kalau Mmm. dibuka itu kalau dalam keadaan panas masih lumer, Kak. Jadi salah satu value yang kita mau bawa kasih Mhm. ke konsumen juga adalah gimana caranya produk itu bisa sampai ke tangan konsumen masih dalam keadaan hangat. Ah, ini masih hangat. Karena memang filosofinya jalang kote itu enak dimakan kalau masih panas toh, Kak. Iya, Jadi kalau bahkan dingin kadang-kadang orang beli digoreng lagi nah, kalau sebenarnya. kami itu, Kak, kami goreng setengah matang dulu, nanti kalau Oh ada iya, customer yang order baru kami gorengkan lagi. oke. Jadi nggak langsung digoreng semua, Kak. Masya Allah, ini yang pertama keju ya. Nah, ini ada apa Original, nih? hitam. Original. Nah, kalau Jadi ini original isinya apa? yang jalang kote seperti pada umumnya, Kak, dia ada telur, ada ubi, ada wortel, ada bihun. Cuman agak beda Mmm, sih kalau jalang kote kita coba mhm, siapa tahu. iya. Bedanya, jadi ini juga berarti masuk kategori asin pasti ya, Iya, original. asin. Jadi asin, tapi memang jangkotnya asin sih memang. Iya. Enaknya asin memang. Ya, Iya mudah-mudahan iya. nanti kami bisa keluarkan yang manis ya, Kak, ya. Nah, yang unik, betul. Jalang kote Kan lontong. katanya bisnis kuliner itu harus inovasinya dirasa ya? Betul nggak sih? Semua indera ini dari penglihatan kah, pengecap, penciuman juga bisa.
bisa kok untuk Mmm, ngulik di situ. baik baik. Tapi rasa juga iya, itu pasti karena kan orang akan membeli lagi bukan karena tampilannya saya, tapi yang terpenting adalah rasanya, Kak. Iya, apalagi anak zaman sekarang katanya random sekali. Mungkin Iya, dia lihat aja dari tempatnya, ih bagus tempatnya itu mau iya betul. atau misalnya dia hanya lihat dari, warnanya hitam, kenapa bisa? Nah itu dia. Ini Orang bilang hal-hal jalan kote mangu, Kak, ada pernah viral itu kontennya jalan kote mangu. oh Dikira jadi hangus, Ki. iya karena kan hitam, jadi dia Iya, charcoal ya, apa, iya karkol, Kak. charcoal di Iya. Dan ini Nah ini dia. kesukaannya Pak Adnan ini, Pak Bupati Goa, waktu Ramadan kemarin itu banyak sekali order jalan kote hitam. Berarti memang ada rasa bedanya, ada keunikannya? Mungkin dari segi ininya, Kak, kulitnya yang lebih crunchy kayaknya. Iya 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 iya. Karena kalau dari rasa ya agak sama sih dengan yang lain, lebih Oke ke oke. kulitnya sih. Tapi Sebenarnya dulu ini ada yang jual, Kak, jalan kote hitam, cuma ndak menjual kayaknya sekarang deh. oke, berarti, bilang kotenya keju Makassar nih yang insyaallah Iya, bertahan, grow amin, terus, amin. amin ya. Nah berikutnya ada yang ini apa ya, keju ini apa sih, KGU atau keju ya sama Iya, berarti ya? iya, Kak. Oke. Kita ada 3 varian, Kak, Oh ini sejauh berarti ini 3 3 varian, varian, iya. berarti Ada sudah yang masuk yang keju, original ada yang sama hitam, ada yang hitam. original. Oke, luar biasa. Iya. Ini bicara jalan kote. Karena kan ini lidahnya kita pasti suka semua lah, pokoknya suka jalan kote. Tak lewat-lewat itu kok tidak suka jalan Nah, kote. betul, Kak. Pertanyaannya yang membedakan nih Mhm. dari jalan kote keju Makassar itu apa sebenarnya spesialnya? Yang pertama dari rasa, Kak. Rasanya kita, pasti punya pengalaman beda lah, karena keju kita nggak sama dengan, apa, kue-kue lain yang ada kejunya juga, karena kita sudah riset 1 tahun, kira-kira keju apa yang paling pas untuk jalan kote, dan tidak mengurangi rasa jalan kotenya, dan kayak tidak jauh berbeda dari jalan kote yang pada umumnya. Karena kita pernah coba awal-awal itu, Kak, banyak orang yang nggak suka, banyak komplain, terus cuman beli sekali, mungkin karena penasaran toh, Kak. Tapi alhamdulillah makin ke sini ya mereka juga nagih nih, jadi order lagi. Iya. Terus yang kedua mungkin dari, kemasan yang kita coba tawarkan. Jadi gimana caranya jalan kote itu ndak bikin malu-malu kalau dibawa kayak gitu. Jadi bukan cuman jajanan pasar khas cemilan Hmm. tradisional, karena ini kita membawa jajanan tradisional itu satu level lebih naik Mmm, seperti itu. oke. Jadi ada rasa kebanggaan sendiri gitu loh, Ya, Kak. pede Ki bawa, Iya, ibarat kalau pasangan ini pede Ki bawa ke undangan. betul. Ini kita mau jadikan oleh-oleh ke Jakarta, Iya, ke iya. daerah luar Iya, kota alhamdulillah Makassar, customer kami bukan cuma asik. dari Makassar, Kak, Oh banyak ya? sekali dari luar kota. Masya Allah, terjauh Iya. dari mana? Sejauh ini yang terjauh di Padegelangan sana. Wih jauh ya, Iya. nyebrang pulau. Iya, Kak, Masya di Allah. daerah Jawa. Bahkan ada yang dari Papua itu minta. Cuman ya, kalau kami sih yang penting ekspedisi ada untuk makanan frozen, karena kami frozen, kalau pengiriman ya pasti bisa di ini. Jadi alhamdulillah banyak yang dari luar itu, ada yang ngidam, Kak, terus gara-gara lihat postingan. Ternyata ngidamnya jalan kote kejunya Iya. Makassar, Masya Allah. Oh, yang Nah terjauh ini ini, Kak, ada yang bawa ke Australia. paling jauh nih, saya Iya, kaget. dibawa ke Australia. Oke oke, berarti harus di-frozen, berarti memang ada kalau kita mau beli Boleh, frozen-nya boleh. bisa ya, nanti Bisa kita banget, Kak. order tinggal Iya. berapa terus kalau misalnya gini, ada pesta-pesta, Nah, itu iya. kan orang nggak pesan 10, 20, pasti Iya. pesan yang mungkin 100, 200, itu gimana caranya? Kita ada beberapa cara sih, Kak, misalnya kalau mau di apa, packing satu-satu boleh kita packing-in khusus, atau misalnya dibuat nampan tuh, nah Mmm, kita juga ada kebetulan untuk produk mhm. untuk nampannya, terus kita kombinasikan dengan kue-kue lain boleh. Oh begitu, bisa juga berarti ya, Ah, iya. dikombinasikan. Aduh ini memudahkan Iya, sekali. jadi semua kebutuhan Mmm, Kakak, momen apapun, mungkin mmm, momen nongkrong, kita ada kemasan khususnya, mungkin lebih sedikit formal, kita ada juga, mau mhm. dibawa pulang jadi oleh-oleh juga ada kemasannya. Iya, bagaimana Kak Ruby nanti kalau next. Boleh banget ini, Kak. Nanti Jadi tinggal kalau, mau order nih, gimana caranya order jajan jalan kote kejunya Makassar ini, mhm, kalau online, platform online ini ada nggak sih? kita, untuk order langsung Kak bisa di marketplace kayak GrabFood, Iya. GoFood, ShopeeFood, terus kalau untuk online itu bisa DM juga kita di Instagram di @jalangkotekeju_mks, atau bisa WA admin Kak di 085363274667. Nah itu dia. Boleh Jadi semuanya. kalau tidak sempat tadi mencatat nomornya sudah penasaran sekali mau coba, karena saya saja yang lihat ini wanginya dan saya suka satu ini tadi saya mau tegur ya, Iya, tegur, maksudnya saya mau puji gitu ya. iya, Warnanya ini bagus gitu,
Rasa itu bagaimana nggak Iya pagi betul. ini tapi kan tadi disebutkan memang, penglihatan kita, indera kita itu sangat menentukan sekali pilihan Iya makanan kita juga. iya Nah salah satu, saya selalu punya asosiasi kalau warnanya begini, iya. itu enak, Oh, sambel enak dia punya suka kita saus. suka, Kak. Masya Allah. Nah ini, memang dia pedes banget kah atau standar lah anak-anak juga bisa? Kalau anak-anak saya nggak Mhm. tahu sih, tergantung mungkin level kepedisannya anak-anak, Kak, karena sekarang anak-anak juga banyak yang suka pedis-pedis tuh kayak seblak Iya. apa. Bah, Tapi justru kalau nggak suka rata-rata anak-anak. konsumen nggak terlalu pedis, malah biasa ada, "Ih, Aman-aman. kok kurang pedis Ki, Lombok?" Tahu, oh iya. Tambahnya bikin saja Itu pun cabe di saja rumah. itu pun juga kita diproduksi kayak udah setengah mati nih tahan tutup hidung apa karena pedis sekali kalau di Baiklah, jadi karena kan tapi itu kalau pedis juga tergantung dari kita iya, kebiasaan atau betul, tidak. Ada orang selera juga beda-beda. ya, apalagi kalau udah terbiasa katanya indera perasanya itu terhadap pedis itu sudah sangat beradaptasi. Iya, Jadi sudah tidak terlalu dan berasa lombok saya pedisnya. juga saya riset, Kak. Oh gitu, Iya, sampai bayangkan riset Lombok. iya, saya coba semua tuh jalan kota yang enak, saya coba, lomboknya ini pakai apa ya, keju juga Oh, kayak gitu, Kak, sampai pernah di fase saya lihat keju saya udah enek, Kak. Karena setiap hari saya ganti-ganti coba coba keju ini lagi, aduh. Dan ini it beda di lombok 1 pun. tahun pertama itu berarti Iya memang produk ini mahakarya dari sebuah iya, karena prokes 1 tahun, wah Masya Allah. mentor saya di TDA bilang, Kak, jadi kalau mau bisnisnya sustain, Mhm. untuk masuk itu pastikan produknya sudah market fit, produknya itu sudah cocok dengan lidahnya konsumen. Mmm. Jadi itu langkah yang tidak boleh skip. Jadi jangan kita jual kalau kita tidak memastikan itu. Iya, maksudnya tetap jualan tapi effort-nya lebih banyak fokus untuk perbaikan produk. Oke. Karena meskipun kita punya biaya marketing banyak, kita sudah endorse ke sana sini, kalau misalnya produk kita tidak disukai konsumen, dia cuma beli sekali, dia nggak datang lagi dan itu Iya. kan besar sekali, apa, Mhm. boncosnya lah istilahnya kalau Mhm ini mhm. orang. Jadi meminta input masukan begitu Iya, dari, betul, customer itu penting nggak sih? penting sekali, Kak, feedback. Feedback-nya Iya mereka itu menjadikan kita tetap mengevaluasi. Tapi kan kadang-kadang ada tuh yang rese tuh. iya itu dia, Makanya kan, nakal. bagaimana kita menetapkan, oh iya ini, Iya feedback-nya customer itu bisa nih didengar, ah ini kayaknya, tidak ji, iya. bagaimana menentukannya? Dari pertama dari insting sih, Kak, dulu. Oh ada iya baiklah berarti kan dia punya insting-insting memang dia karena Maksudnya ditawain, nah ndak. oh iya 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 mungkin dari cara dia ngomong. Iya, Oke terus oke. waktu awal-awal juga, Kak, saya memang, minta pendapatnya orang yang saya anggap dia cukup paham di, produk-produk kuliner. Misalnya dia suka jajan, dia suka, eksplorasi di kuliner. Jadi menurutku Kak, memang penting sekali kita punya support system. Nah, alhamdulillah di TDA itu teman-temannya sangat welcome sekali, termasuk juga proses perjalanan saya dari, riset itu sangat dibantu sekali sama teman-teman. Jadi saya kirimkan mereka produk, mereka feedback, karena membernya cukup banyak Kak, jadi cukup bervariasi lah masukan yang diberikan, terus saran-sarannya juga, ya kayak gitu Kak. Jadi, eee, ya banyak sekali sih variabelnya untuk kita ini. Maksudnya Allah sudah, berikan begitu banyak, kita juga di YouTube sudah banyak sekali tutorial Kak, mau bikin bisnis seperti apa, Mhm. podcast. Yang terpenting ya kemauan kita untuk mengubah ide itu untuk betul-betul jadi aksi nyata. Nah itu dia. Karena kadang-kadang hanya tahu dapat idenya tidak di-action-kan Iya, gitu. action ini penting itu Kak. Baiklah kalau begitu, karena kita udah di titik-titik akhir dari segmen Siap. kali ini, boleh disampaikan, bagaimana kita mempromosikan produk kita ini supaya semakin banyak dikenal? Apa yang bisa diberikan di sini tipsnya? Yang pertama mungkin aktif menggunakan sosial media. Iya. Ya aktif menggunakan sosial media, kemudian berjejaring juga itu bagian dari kita memasarkan produk. Ya salah satunya mungkin saya dapat manfaatnya dari berjejaring kemarin, akhirnya saya bisa ketemu Kak Sukma sekarang, Masya bisa Allah. menyapa teman-teman di Ras FM, Iya. kemudian juga, pede Ki dengan produk tak, itu yang paling penting karena kita adalah, Mhm. representasi dari produk atau usaha yang kita malu-malu Ki kasih lihat produk tak, itu agak susah Ki berkembang, jadi harus Ki pede dengan produk tak. Nah kalau mau Ki bisa pede dengan produk tak, kasih bagus Ki produk tak, gitu. Kayak saya tersuntikkan dengan banyak inspirasi hari ini langsung sama, ih, ayo deh kita pede, Ayo Kak, apa yang gas. kita punya gaskan deh, iya, oke lah kalau gitu. Jadi sahabat Almarkas juga dan juga tentunya, para netizen Radio Almarkas yang mungkin, menonton kita ya di channel YouTube kita kali ini, mudah-mudahan banyak yang bisa didapatkan tips and Amin amin triknya amin. membuka usaha dan untuk hari ini mudah-mudahan bisnis Jalangkote Keju Makassar ini terus berjaya, Amin ya berkembang, Allah, amin. semoga menjadi yang terbaik
baik di Makassar, bahkan Amin. nanti keluar secara nasional Amin, ya bahkan Allah. internasional. Harapan kita Amin, begitu. ya Allah. Nanti kalau sudah begitu tolong dikabarin ya, Bu. Siap, terima kasih banyak doanya, Masya Kak. Doa Allah. yang baik juga untuk kita dan Ras FM. Amin, makasih Arini. Oke. Dan sahabat Almarka, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Pesona Sore di rubrik Ruang Inspirasi. Saya Sukmawati Soekardi dan narasumber saya hari ini mengucapkan jazakumullah khair, syukron ya atas setianya mendengarkan kita dari awal sampai akhir ini. Tapi kalau ada salah kata, salah sikap mohon dimaafkan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.